Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis yang bernama Food Lovers. Perkenalkan, nama saya Rangga Firmansyah, NIM 21210158, kelas 212A.11. Perkenalkan, nama saya Rasyika Zatalinisa Putri, NIM 21210110, kelas 212A11. Perkenalkan, nama saya Adinda Trilarasati dengan NIM 21210104, kelas 212A11. Perkenalkan, nama saya Kika Nanda Kafila dengan nomor NIM 21210174, kelas 212A11. Business background. Usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk makanan yang dijual. Terutama anak muda zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak muda, kami membuat makanan yang selain harganya relatif terjangkau oleh kalangan kantong anak muda dan masyarakat sekitar. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika kami mengembangkan usaha makanan ringan ini karena rasanya yang sudah pasti dapat diterima masyarakat Indonesia. Hal itu tentu saja berbeda dengan usaha di bidang lain seperti fashion maupun alat-alat elektronik. Kedua, makan ini dapat dinikmati sebagai cemilan saat cuaca panas maupun dingin. Hanya saja peluang bisnis ini tentu perlu dijalankan dengan kreativitas yang memadai. Karena kian waktu persaingan dalam bidang ini menjadi semakin ketat, dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk membeli makanan kami dengan rasa bahagia dan akan membelinya kembali di kemudian hari. Dan usaha kami tersebut akan diberi nama atas kesepakatan kami bersama, yaitu Food Lovers. Usaha bisnis Food Lovers ini yang kami rintis ini bertuju untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, bisnis ini juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencakupi biaya sehari-hari. Vision dan mission statement. Visi kami dalam mengembangkan usaha ini adalah menjual produk yang dapat dijangkau oleh semua kalangan serta mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik. Sementara itu, misi usaha dimsum dan donat ini adalah untuk menyediakan suatu produk yang unik dan cocok dijadikan sebagai makanan dengan berbagai variasi dan pilihan rasa, maupun berpikir dan bertindak kreatif untuk menarik minat konsumen dan menjadikan misi produk kami menjadi kebutuhan dalam acara penting seperti acara keluarga atau ulang tahun. Untuk tujuan, kami berusaha untuk membuka peluang usaha dalam rangka mengisi waktu luang dan membantu menekan angka pengangguran untuk mendapat keuntungan serta untuk memberikan ide-ide kreatif dalam mengembangkan usaha. Tujuan, mengenalkan produk khas daerah dengan tampilan yang menarik, menjalin relasi dengan pelanggan, berburu pengalaman, mendapatkan laba atau keuntungan. Produk deskripsi. Dimsum dan donat merupakan makanan tradisional Indonesia yang namanya kini mulai asing di telinga anak muda. Tak heran karena dimsum dan donat masih belum banyak dijual di pasaran yang luas. Dalam artian bahwa dimsum sering kali hanya bisa ditemukan di pasar tradisional, yang mana anak muda zaman sekarang sangat jarang menginjakan kaki di pasar tradisional. Hal ini sangat disayangkan karena dimsum dan donat memiliki citra rasa yang sangat enak. Untuk itu, bisnis yang akan dikembangkan adalah bagaimana memasarkan dimsum dan donat sehingga dapat dijamin oleh masyarakat yang lebih luas. Bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner.
adalah menyebutkan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan serta menjelaskan fungsi partner yang dipilih seperti minimarket, pasar, toko bahan kue, toko plastik, dan percetakan. Yang kedua adalah key activities, menuliskan dan menjelaskan aktivitas penting dalam menjalankan bisnis seperti mengembangkan kualitas dimsum dan donat, memberikan cita rasa yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga adalah key resource, menyebutkan dan menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan, seperti menambahkan variasi rasa yang berbeda, membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Yang keempat adalah value proposition. Value proposition, nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambahkan nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik, seperti dimsum adalah makanan dengan bahan dasar ayam dan tambahan udang yang dimix. Donat adalah sejenis cake mini ataupun kue kering dengan bentuk yang khas. Yang kelima adalah customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun loyalitas kepada konsumen, seperti membangun komunikasi dengan pelanggan secara langsung. Yang keenam ada channels. Channels termasuk semua entitas yang dapat digunakan untuk mengirim value proposition Anda kepada customer segmen yang telah ditentukan, seperti media sosial, orang sekitar. Dan yang ketujuh ada customer segment, menjelaskan karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjual produk atau jasa, seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Yang kedelapan adalah cost structure, adalah menuliskan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan, seperti biaya produksi, biaya peralatan dan perlengkapan, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Yang kesembilan adalah revenue streams. Revenue streams menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah diterapkan, seperti modal sendiri dan promo terbatas. Financial plan, pembelian peralatan. Pembelian peralatan berjumlah 180.000 dengan total 180.000. Variable cost, keterangannya, biaya donat berjumlah 110.000, biaya dimsum 178.000, biaya stiker 30.000, biaya transport 30.000. Totalnya 338.000. Penetapan harga jual. Penetapan harga jual donat paket 1 isi 2 8.000, paket 2 isi 4 16.000, paket 3 isi 8 25.000. Penetapan harga jual dimsum paket 1 isi 4 15.000 dan paket 2 isi 5 18.000. Break even point harga pokok dimsum. Harga pokok sama dengan modal dibagi unit produksi. Modalnya berjumlah 178.000, unit produksinya 80 pieces. Totalnya 2.225. Keuntungan yang diinginkan 60%. 60% dikalikan 2.225, totalnya 1.335. Harga jual 2.225 ditambah 1.335 sama dengan 3.560. Misalnya keuntungan 1.335 dikali 80 pieces sama dengan 106.800 rupiah. Kapasitas produksi 80 pieces, harga jual 3.560 rupiah. Total penjualan 3.560 rupiah dikalikan 80 pieces, hasilnya 284.800. Financial cost-nya dibagi unit produksi, yaitu 180.000 dibagi 80 pieces, hasilnya 2.250. Variable cost dibagi unit produksi sama dengan 178.000 dibagi 80 pieces, hasilnya adalah 2.225. BP unitnya adalah 135 unit. BP rupiah sama dengan 180.000 dibagi 3.560 dikurangi 2.225 dibagi 3.560. Kita totalkan 3.560 dikurangi 225
dibagi 3.560 hasilnya 0,38. 0,38 dibagi Rp180.000 hasilnya Rp480.000. Break even point harga pokok donat. Harga pokok donat sama dengan modal dibagi unit produksi. Modalnya 110.000, unit produksi 80 pieces. Totalnya 1.375. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 80%. 80% dibagi harga pokok yaitu 1.375 yang hasilnya 1.100. Harga jual, harga pokok ditambah keuntungan yang diinginkan yaitu 1.375 ditambah 1.100 hasilnya adalah 2.475. Besarnya keuntungan 1.375 dikali 80 pieces hasilnya 110.000. Kapasitas produksi 80 pieces. Harga jual 2.475. Total penjualan 2.475 dikali 80 pieces hasilnya 198.000. Financial cost dibagi unit produksi sama dengan 180.000 dibagi 80 pieces hasilnya 2.250. Variable cost dibagi unit produksi sama dengan 110.000 dibagi 80 pieces hasilnya adalah 1.375. BP unitnya sama dengan 163 unit. BP rupiah 180.000 dibagi 2.475 dikurangi 1.375 dibagi 2.475. Kita jumlah 2.475 dikurangi 1.375 dan dibagi 2.475 hasilnya adalah 0,44. 0,44 kita bagi dengan 180.000 yaitu hasilnya Rp409.090. Profit revenue sharing, perhitungan keuntungan dimsum. Modal 178.000 mampu memproduksi sebanyak 80 piece. Harga pokok dimsum 178.000 dibagi 80 piece yaitu 2.225. Perkiraan laba atau keuntungan, laba yang diinginkan 60%. 60% dikali 2.225 jadi 1.335. Target per minggu itu 3.560 dikali 80 piece jadi 284.800. Per bulannya 284.800 dikali 30 hari jadi 8.544.000. Per tahunnya itu 8.544 dikali 12 bulan jadi 102.528. Bahan baku dimsumnya itu 178.000. Harga pokok penjualan dan harga jual. Harga pokok penjualan dimsum 178.000 dan donat 110.000 dijumlah jadi 288.000. Laba kotor harga jual 484.800 dikurang harga pokok penjualan 288.000 jadi 196.800. Harga jual dimsum 284.800 dan donat 200.000 dijumlah jadi 484.800. Laba bersih, laba kotor 196.800 dikurang biaya lain 30.000 jadi 166.800. Jadi kesimpulannya, food lovers adalah dua jenis produk yaitu dimsum dan donat yang memiliki banyak kesamaan. Di antaranya adalah kedua jenis makanan ini sama-sama dikukus. Mungkin banyak yang mengira donat yang kami buat adalah donat goreng. Jauh dari kata itu, food lovers memiliki ciri tersendiri, yaitu donat yang kami buat dengan cara dikukus dan dihias dengan glaze atau topping pilihan terbaik, dan juga sama-sama berbahan dasar tepung. Oleh karena itu, food lovers dapat dihidangkan dengan kerabat, keluarga maupun teman, dan juga dapat disajikan dalam kondisi cuaca panas maupun dingin. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan proposal bisnis ini. Kami harap proposal bisnis ini dapat dipertimbangkan dan diterima, sehingga rencana bisnis yang kami harapkan dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.